Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan diberi kesehatan selalu. Amin. Eh, Baik, sekarang kita lanjut pada bab cara hidup dan reproduksi virus. Nah, saya harap adik-adik tetap semangat untuk menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan dapat untuk mengidentifikasi cara hidup dan reproduksi virus melalui literasi dengan benar. Sebelum kita lanjut pada bab reproduksi virus, sebelumnya kita akan mempelajari struktur dari virus. Nah, kemarin itu bagian-bagian dari virus terdapat apa saja? Ya, ada bagian kepala, kapsid, leher, dan ekor. Nah, setelah kita selesai mempelajari struktur dari virus, selanjutnya ini kita akan mempelajari cara hidup dan reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Baik, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, langsung saja pada cara hidup dan reproduksi virus. Nah, di sini yang pertama yaitu cara hidup virus. Dapat diketahui, virus hanya dapat hidup dalam sel organisme tertentu yang cocok, sehingga disebut dengan parasit intraseluler obligat. Nah, bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Dan sel hidup yang ditumpanginya ini disebut dengan sel inang yang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Selanjutnya dapat diketahui yaitu virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Nah, hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mesintesis protein. Selanjutnya yaitu pada reproduksi virus. Reproduksi virus ini berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Virus di sini mempunyai tujuan untuk melakukan perkembangbiakan atau yang disebut dengan reproduksi. Nah, reproduksi pada virus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu daur atau siklus litik dan lisogenik. Jadi di sini lebih tepatnya kita akan membahas tentang daur litik dan daur lisogenik pada reproduksi virus. Kemudian sebelumnya dapat diketahui ya, reproduksi virus itu sendiri ada 5 tahap, yaitu ada tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Nah, lebih singkatnya tahap adsorpsi di sini yaitu penempelan ujung ekor virus pada inang. Tahap penetrasi yaitu selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Tahap sintesis yaitu DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus. Pada tahap perakitan yaitu terbentuknya virion-virion baru, dan pada tahap lisis yaitu menghasilkan lisosim yaitu enzim perusak dinding sel inang. Nah, ini gambar dari daur litik dan daur lisogenik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dari gambar ini, yaitu yang pertama yaitu fase adsorpsi atau penempelan pada bagian ekor. Dan di sini proses yang terjadi yaitu virus menempel pada sel inang. Nah, di sini saya ambil contohnya itu dari bakteriophag atau virus T. Berarti sel inangnya adalah bakteri. Nah,
Kalau bakteriofag berarti nanti di sini materi genetiknya adalah DNA. Kemudian fase berikutnya setelah menempel itu akan terjadi fase penetrasi atau injeksi. Nah, di sini terjadi DNA virus yang masuk ke sel inang. DNA virus bisa masuk ke sel inang karena virus memiliki enzim lisosim yang akan melubangi dinding sel inang. Nah, untuk selanjutnya adalah fase sintesis. Nah, fase sintesis itu DNA. Sebelum bisa memperbanyak DNA atau bagian virus lainnya, DNA virus ini terlebih dahulu akan melumpuhkan DNA sel inang. Sehingga DNA virus akan mengendalikan sel inang. Nah, sehingga virus bisa mensintesis DNA-nya. Setelah DNA virus mengendalikan sel inang, kemudian DNA virus ini akan diperbanyak, disintesis, kemudian juga membentuk bagian-bagian virus. Maksudnya di sini ada bagian kepala, kapsid, ekor, dan sebagainya. Kemudian fase berikutnya adalah fase perakitan atau pematangan. Nah, apa yang dirakit di sini yaitu komponen virus, bagian tadi seperti kepala, kapsid, ekor, disusun menjadi suatu partikel virus yang utuh. Nah, setelah menjadi satu partikel virus yang utuh, kemudian nanti DNA-nya masuk ke partikel virus tersebut. Nah, sudah menjadi satu partikel virus. Kemudian yang terakhir yaitu pada fase kelima, yaitu fase lisis. Nah, di fase ini ada peranan enzim lisosim lagi yang akan menghancurkan dinding sel inang. Kemudian virus keluar dari sel inang. Nah, itu tadi yang terjadi pada daur litik yang diawali dengan penempelan, kemudian ada peranan enzim lisosim yang dimiliki untuk melubangi dinding sel bakteri. Kemudian selanjutnya asam nukleotnya tadi DNA virus masuk ke dalam sel bakteri sel inang. Nah, selanjutnya disintesis, diperbanyak DNA, kemudian partikel bagian-bagian virus juga diperbanyak atau bagian kepala, kapsid, ekor, akan tetapi belum dirakit tadi. Nah, untuk fase berikutnya barulah dirakit menjadi satu bagian virus yang utuh. Baru DNA virus masuk setelah perakitan itu selesai. Selanjutnya ada peranan enzim lisosim lagi yang akan menghancurkan dinding sel bakteri dan sel inang keseluruhan sehingga virus nanti itu bisa keluar. Nah, ini tadi pada daur litik. Untuk selanjutnya adalah pada daur lisogenik. Inti dari daur lisogenik ini yaitu adanya fase penggabungan atau istilahnya penyisipan, sama dengan litik, yaitu yang pertama adanya penempelan dulu atau adsorpsi. Ekor virus menempel pada sel inang. Kemudian memasuki fase penetrasi atau injeksi, di mana DNA virus masuk ke dalam sel inang. Fase ketiga yaitu penyisipan atau penggabungan dari DNA virus yang bergabung dengan DNA sel inang. Selanjutnya ada fase sintesis atau ketika sel inang DNA-nya itu mengalami perbanyakan atau replikasi. Sel DNA dari virus juga mengalami perbanyakan atau dalam hal ini dinamakan penggandaan replikasi. Nah, pada daur lisogenik ini hanya sampai pada replikasi. Akan tetapi jika DNA virus lebih kuat dari sel inang, maka nantinya akan berlanjut pada fase berikutnya, yaitu pada fase perakitan sampai nanti pada fase lisis. Ini tadi penjelasan dari saya.
Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari cara hidup dan reproduksi virus pada hari ini. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan melalui kolom komentar yang tersedia di Google Classroom. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan. Silakan dipelajari untuk bahan pertemuan minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.